Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Angki Seseno. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi untuk siswa SMP kelas 7 atau juga siswa MTS kelas 7, yaitu materinya dengan judul perkalian bilangan bulat. Langsung saja, saya akan mulai dari pengertiannya. Perkalian dapat diartikan sebagai penjumlahan berulang. Jika n adalah sembarang bilangan bulat positif, n kali a itu artinya adalah a tambah a tambah a tambah a sebanyak n suku. Jadi seperti itu ya. Contoh ini. Nah, contoh 3 kali 5 itu artinya adalah 5 tambah 5 tambah 5. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali gitu ya. Jawabannya adalah 15. Jadi kita bisa dengan cara ini atau kita langsung kalikan. 3 kali 5 adalah 15. Bagaimana kalau misalkan 4 kali min 2? Berarti min 2-nya sebanyak 4 kali. Min 2 tambah min 2 tambah min 2 tambah min 2. Hasilnya adalah min 8. Jadi seperti itu ya. Ya, ini adalah definisi dari atau pengertian dari perkalian bilangan bulat gitu ya. Jika n adalah sebarang bilangan bulat positif, jadi n-nya ini adalah bilangan bulat positif, maka artinya adalah a tambah a tambah a tambah a, di mana a-nya itu sebanyak n. Nah, gimana kalau n-nya ini bilangan bulat negatif? Nah, nanti kita lihat bahwa perkalian bilangan bulat ini ada sifat-sifatnya gitu ya. Nah, itu yang akan juga kita pakai nanti dalam menyelesaikan soal-soal yang dapat kita pakai ya, dalam menyelesaikan soal-soal tentang perkalian bilangan bulat. Yang jelas perkalian dapat kita artikan sebagai penjumlahan berulang. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang dimana yang kita ketahui bahwa pada bilangan bulat itu kan ada bilangan bulat positif dan juga ada bilangan bulat negatif dan juga ada 0 gitu ya. Nah, sekarang kita fokusnya ke sini. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif gitu ya, atau perkalian bilangan bulat negatif dengan perkalian bilangan bulat negatif gitu ya, atau perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, atau sebaliknya nanti perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Ini tandanya sama, positif dengan positif gitu ya, bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Ini bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif sama. Nah, ini yang beda. Nah, ini beda. Oke, atau kebalikannya gitu ya. Nah, kita lihat inilah perkalian bilangan bulat itu meliputi 4 ya, sebenarnya ada 4. Ini 1, 2, kemudian ini ada 2, bisa positif kali negatif, bisa juga bilangan bulat negatif kali bilangan bulat positif gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasil kali 2 bilangan bertanda sama. Keduanya bilangan positif atau keduanya bilangan negatif. Jadi maksudnya gini. Hasil kali 2 bilangan bertanda sama. Bertanda sama itu bisa keduanya positif, bisa juga keduanya adalah negatif gitu ya. Yaitu hasil kalinya adalah berupa bilangan positif. Nah, hasil kalinya adalah berupa bilangan positif. Bisa misalnya positif kali positif A kali B itu hasilnya adalah AB. Min A kali min B itu hasilnya adalah AB. Contoh 7 kali 9 hasilnya adalah 63. Min 7 kali min 9 hasilnya 63. Min 5 kali min 20 hasilnya adalah 100. Jadi kalau tandanya sama, hasilnya adalah positif. Bisa keduanya positif, bisa keduanya negatif gitu ya. Yang penting hasilnya adalah positif. Jadi kita tandai dulu sebentar. Oke, nah ini jadi bila bertanda sama, maka hasilnya apa? Hasilnya berupa bilangan positif. Jadi 2 bilangan bertanda sama gitu ya, perkalian 2 bilangan, hasil kali 2 bilangan bertanda sama yaitu berupa bilangan positif gitu ya. Nah, ini contohnya tadi sudah. Nah, bisa diingat gitu ya, bisa positif kali positif, hasilnya adalah positif. Bilangan yang bulat negatif kali bilangan bulat negatif, hasilnya adalah positif gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau hasil kali 2 bilangan bertanda berbeda.
yaitu hasil kali bilangan bertanda beda hasilnya adalah berupa bilangan negatif. Oke, nah ini yang satunya nih. Kalau tandanya beda. Bilangan positif kalau dikalikan dengan bilangan negatif atau kebalikannya, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif itu hasilnya adalah bilangan negatif. Min A kali B itu hasilnya adalah min AB, A kali min B hasilnya adalah min AB. Contoh, min 5 kali 8. Nah, lihat ini tandanya beda. Satunya negatif, satunya positif. Maka hasilnya apa? Pasti negatif. Tinggal kita kalikan. 5 kali 8 berapa? 40. Berarti jawabannya adalah min 40 gitu ya. Ini min 9 kali 12. Nah, yang satunya negatif, yang satunya positif. Sudah pasti hasilnya negatif. Jadi kalau tandanya beda ya, maka hasilnya tinggal kita kalikan. 9 kali 12 berapa? 108. Berarti jawabannya min 108. 12 kali min 13. Ini positif, ini negatif. Tandanya beda. Berarti hasilnya sudah pasti negatif. Tinggal kita kalikan. 12 kali 13 yaitu 156 gitu ya. Nah, sekarang itu adalah contoh. Nah, kita bisa lihat pada tabel ini. Nah, ini saya ambil dari buku gitu ya. Nah, perkalian berdasarkan tanda bilangan bulat. Nah, bilangan 1, misalnya bilangan pertama. Nah, ini tanda yang plus ini maksudnya adalah bilangan positif gitu ya. Kemudian tanda yang min ini adalah hasilnya maksudnya adalah bilangan negatif. Misalkan bilangan pertamanya bilangan bulat positif, yang keduanya positif, hasilnya positif. Apabila bilangan pertamanya positif, hasilnya yang keduanya negatif, hasilnya negatif. Jadi kalau negatif pertama, yang kedua positif, hasilnya juga negatif. Tapi kalau kedua-duanya negatif, nah ini sama, hasilnya positif. Tapi kalau dikalikan 0, nah, kalau dikalikan 0 gimana ya? Hasilnya adalah 0. Jadi 0 kali kalikan berapapun hasilnya adalah 0. Jadi seperti itu ya. Nah, yang penting diingat ini. Kalau dia sama, hasilnya pasti positif, gitu aja. Nah, ini kalau dia sama. Nah, ini sama kan? Hasilnya positif. Nah, kalau dia beda, ini beda nih. Ini beda, hasilnya negatif. Gitu aja ngingatnya, gitu ya. Oke. Sekarang kita ke sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sifat yang pertama, perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Itu disebut dengan sifat tertutup. Nah, ini contohnya nih. Min 6 kali 8, itu hasilnya min 42. Kita ketahui bahwa min 6 kan bilangan bulat kan, 8 juga bilangan bulat, min 42 juga bilangan bulat. Jadi gitu. Maksudnya adalah bilangan bulat kalikan bilangan bulat sudah pasti hasilnya bilangan bulat. Ini contoh lagi nih. Min 12 kali min 15. Nih lihat, tandanya sama kan? Pasti positif. Tandanya sama pasti positif. Hasilnya adalah min 12 bilangan bulat, min 15 juga bilangan bulat, 180 bilangan bulat. Nah, itu adalah maksud dari sifat tertutup gitu ya. Itu sifat pertama. Kemudian sifat kedua. Hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. Jadi bilangan bulat kalau dikalikan dengan 0 ya hasilnya pasti 0. Contohnya adalah 13 kali 0, 0. Min 45 kali 0, 0. Jadi berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Atau 0 kali 13 ya hasilnya juga 0 gitu ya. Nah, itu sifat yang kedua. Sekarang kita ke sifat yang ketiga. Nah, bilangan 1 merupakan unsur identitas. 1 merupakan unsur identitas pada perkalian. Ini ya, bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian. Oke. Perkalian bilangan bulat gitu ya. Setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, itu maksudnya. Jadi identitas. Jadi berapapun kalau dikalikan 1, hasilnya pasti tetap gitu ya. Nah, A kali 1 dengan 1 kali A sama. Hasilnya adalah A. Contoh, 14 kali 1 sama saja dengan 1 kali 14, hasilnya adalah 14. Min 24 kali 1, kalau dikalikan dengan 1 kali dengan min 24 sama, hasilnya adalah min 24. Jadi berapapun kalau dikalikan dengan 1, hasilnya pasti tetap gitu ya. Nah, itu intinya, bahwa bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian. Sekarang kita ke sifat berikutnya. Sifat yang keempat. Perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif atau pertukaran. A kali B maknanya adalah sama saja dengan B kali A. Contoh,
min 12 kali 5 itu seperti kalau kita kerjakan tadi, lihat ini bilangannya berbeda tanda. Kalau berbeda tanda hasilnya sudah pasti negatif gitu ya. Tinggal kita kalikan 12 kali 5, hasilnya adalah min 60. Kita lihat ini 5 kali min 12. Nah ini tandanya beda juga, hasilnya adalah negatif. Tinggal kita kalikan 5 kali 12 min 60. Kita lihat sama kan? Artinya apa? Min 12 kali 5 itu sama saja dengan 5 kali min 12. Itu hasilnya adalah min 60. Jadi artinya itu dapat ditukarkan, pertukaran gitu ya, pertukaran. Bahwa hasilnya tetap sama. Atau contoh lain saya tuliskan di sini. Ini contoh lain gitu ya, contoh lain. Misalnya min 5 kali 7. Nah itu hasilnya berapa yuk? Min 5 kali 7. Nah ini kan tandanya beda, sudah pasti hasilnya min gitu ya. Nah tinggal kita kalikan 5 kali 7, berarti 35. Berarti jawabannya min 35. Itu sama saja dengan 7 kali min 5 gitu ya. Nah ini hasilnya tandanya beda, berarti hasilnya min 7 kali 5, 35. Jadi maknanya adalah, jadi artinya adalah min 5 kali 7 itu sama saja dengan 7 kali min 5. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi bisa dipertukarkan. Nah tadi kan yang definisi tadi kan N kali A itu sama dengan A tambah A gitu ya. Dimana A nya itu sebanyak N kan. A nya sebanyak N gitu ya. Gimana kalau N nya negatif? Ya tinggal kita tukar seperti ini tadi. Kita tukar. Kalau kita mau menuliskannya dalam perkalian berulang, min 5 kali 7 sama saja dengan 7 kali min 5. Jadi ini dapat kita tulis kalau dengan yang ini tadi, dengan definisi tadi, berarti min 5 tambah min 5 tambah min 5 sebanyak 7 kali gitu ya. Oke, yang penting hal seperti itu nggak usah kita perdebatkan. Yang jelas bahwa dalam perkalian berlaku sifat komutatif atau pertukaran gitu ya. Sekarang sifat berikutnya, sifat yang kelima, yaitu perkalian tiga bilangan bulat bersifat asosiatif atau pengelompokan. A kali B kali C itu sama saja dengan A kali dalam kurung B kali C gitu ya. Nah ini yang dalam kurung A kali B nya, terus yang di sebelah sini yang dalam kurung B kali C nya, itu sama saja. Contoh ini nih, 3 kali min 6. Nah sebenarnya ini ada kurung lagi satu gitu ya. Nah 3 kali min 6 kali 4. Nah 3 kali min 6 hasilnya min 18, kali 4 hasilnya min 72 gitu ya. Ini kita lihat bandingkan dengan soal yang kedua. Ini satu tadi ya, ini yang kedua. 3 kali dalam kurung min 6 kali 4. Nah ini ada kurung lagi sebenarnya. Nah gitu ya. Min 6 kali 4. Min 6 kali 4 min 24 kan. Kalikan dengan 3 yang ini. Nah 3 kali min 24 min 72. Nah artinya apa? Nah ini tanda kurung ya. Artinya 3 kali min 6 kali 4 itu sama saja dengan 3 kali min 6 kali 4. Hasilnya adalah min 72. Jadi ini berlaku sifat asosiatif dalam perkalian tiga bilangan bulat gitu ya. Contoh lain misalnya 2 kali min 7. Saya tuliskan ini. Kali lagi misalnya dengan 3. Ini sama saja. Kalau kita mau kerjakan dari belakang boleh 2 kali dengan min 7 kali dengan 3. Nah boleh seperti ini. Nah jadi boleh seperti ini gitu ya. Nah hasilnya pun pasti sama. 2 kali min 7 min 14 gitu ya. Kalikan 3. Ini 2, yang ini tetap kita kerjakan dalam kurung dulu. Min 7 kali 3 min 21 kan. Min 7 kali 3 kan, ini tandanya beda, hasilnya min. 7 kali 3 21. Lihat min 14 kali 3 berapa? Nah tandanya min, berarti hasilnya min. 14 kali 3 42 gitu ya. Nah ini lihat tandanya beda, hasilnya pasti min gitu ya. 2 kali 21 42. Nah sama kan. Nah gitu ya. Jadi boleh kita kelompokkan yang dari belakang gitu ya. Jadi ini kalau misalnya yang dalam kurungnya di depan, boleh kita kalikan dulu dengan yang belakang, boleh. Jadi seperti itu ya gitu. Yang penting
kita ingat selalu bahwa definisi bukan definisi, kita ingat selalu bahwa perkalian dua buah bilangan bulat itu ya, kalau tandanya sama hasilnya positif, kalau tandanya berbeda gitu ya hasilnya pasti negatif gitu ya. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Sekarang sifat terakhir, perkalian tiga bilangan bulat bersifat distributif atau penyebaran. Contohnya ini, A kali B tambah C itu sama saja dengan A kali B tambah A kali C. Jadi kalau dibuat skema seperti ini, A kali B tambah A kali C, A kali B gitu kan, kurang A kali C. Nah kalau dibuat skema seperti itu. Min 5 kali min 27 tambah 12. Ini kalau kita kerjakan dalam kurung dulu, ini cara satu nih. Ini cara satu. Kalau kita kerjakan dalam kurung dulu, min 27 tambah 12, itu kan hasilnya min 15 ya. Nah, hasilnya min 15. Nah, utangnya 27, uangnya 12. Berarti kan sisa utangnya min 15. Nah, tinggal kita kalikan. Nah, lihat tandanya sama. Ini bilangan bulat negatif, ini bilangan bulat negatif. Berarti hasilnya positif kan? Tinggal kita kalikan. 5 kali 15, 75. Boleh. Jadi boleh kerjakan dalam kurung dulu. Kalau menggunakan cara 2, dia menggunakan sifat ini. Min 5 kali min 27 tambah tambah min 5. Sebenarnya ada kurung lagi satu di sini. Kurang tanda kurungnya. Gitu ya. Oh, sorry. Sudah ada di soal. Oke, bentar. Kita hapus dulu. Oke. Nah, kita lihat bahwa ini soalnya ini tadi ya, min 5 kali min 27 tambah 12. Jadi min 5 kali min 27 gitu ya, tambah min 5 kali 12. Nah, min 5 kali min 27 135. Min 5 kali 12 min 60. 135 tambah min 60 hasilnya adalah 75. Nah, ini materi ini sudah kita pelajari sebelumnya dengan analogi hutang dan uang. Uangnya 135, utangnya utangnya 60, otomatis sisa uangnya 75. Jadi kesimpulannya adalah min 5 kali min 27 tambah 12 dapat kita kerjakan seperti ini. Gini ya. Min 5 kali min 27 tambah min 5 kali 12. Nah, lihat ya. Min 5 kali min 27 tambah min 5 kali 12. Bagaimana kalau misalkan pengurangan? Nah, kita tulis contoh lain di sini. Contoh. Misal kita buat yang sederhana saja soalnya. Min 2 kali 3 kurang 4 atau 3 kurang 5. Gitu ya. Nah, kalau cara satu ya. Kita kerjakan dalam kurung dulu boleh. 2 kali 3 kurang 5. Jadi boleh seperti ini. Min 2 kali 3 kurang 5 berapa? Hasilnya adalah min 2. Materi sebelumnya sudah ya. Ini tinggal, nah ini min 2 kali min 2 berapa? Nah, lihat bilangannya sama tandanya. Berarti hasilnya positif. Tinggal 2 kali 2 berapa? 4. Nah ini. Ini cara satu nih. Kalau cara 2, kita gunakan sifat ini. Boleh. Lihat. Min 2 kali 3 kurang 5. Kali ya sini. Nah, oke. Ini boleh seperti ini, min 2 kali 3. Jadi min 2 kali 3. Dalam kurung gitu ya. Kurang min 2 kali 5. Min 2 kali 5. Nah, gitu ya. Min 2 kali 3 hasilnya min 6. Kurang, gitu ya, ini kurang. Min 2 kali 5 hasilnya adalah min 10. Nah, min 6 di sini min ketemu min lagi. Nah, sifat yang di materi sebelumnya jadi plus kan? 10. Hutangnya 6, uangnya 10. Otomatis sisa uangnya jadi 4. Nah, ini cara 2. Boleh. Atau kerjakan dalam kurung juga dulu, boleh. Gitu ya. Oke. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Nah, apabila kalian masih susah untuk mengerti, bisa kalian pelajari lagi, berulang, tonton lagi berulang, dengarkan penjelasannya, dan apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Baik, teruslah semangat untuk belajar. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan
like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.